Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Muhammad dari kelas 4A. Kali ini saya akan mengerjakan tugas teori bahasa dan otomata yang materinya itu tentang pohon penurunan. Oke, langsung saja Mas. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pohon penurunan. Jadi pohon penurunan atau derivation tree atau past tree ada berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol non-terminal. Nah, di sini perlu saya ingatkan kembali, simbol-simbol non-terminal adalah simbol-simbol yang variabelnya itu huruf besar. Nah, untuk yang terminal itu huruf kecil. Jadi yang bisa diturunkan itu dalam pohon penurunan ini adalah variabel non-terminal atau huruf besar. Oke, langsung saja ya, kita masuk ke latihan parsing yang pertama, latihan 1. Nah, di sini kan terdapat soal S besar menurunkan A besar dan A besar menurunkan ini, variabel ini. Nah, di sini perintahnya buatlah pohon penurunan dari himpunan produksi di atas untuk membangkitkan string dengan susunan BB, A, BAA, BA. Langsung saja kita turunkan pakai pohon penurunan. S besar itu kan bisa menurunkan A besar. Nah, A besar itu kan bisa menurunkan BA. Nah, B kecil A besar. Nah, A besar itu kan bisa menurunkan B kecil A besar. Nah, A besar juga kan bisa menurunkan A. Jadi kita lihat susunannya. B kecil, A kecil. Oke, saya ingatkan kembali kalau misalkan kita bikin pohon penurunan ini, itu kita hitung susunannya itu dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu. Lanjut, ini yang A besar ini kan bisa menurunkan A besar. A besar ini juga bisa menurunkan B kecil A besar, dan A besar juga bisa menurunkan A kecil. Nah, A besar juga bisa menurunkan A kecil kan. Nah, A besar juga bisa menurunkan B kecil A besar, dan A besar ini diturunkan kembali menjadi A kecil. Jadi hasilnya sesuai dengan syarat BBA, BAA, BA, seperti itu. Jadi seperti itu. Oke, langsung ya kita masuk ke latihan kedua. Di sini kan terdapat soal S besar bisa menurunkan A besar B kecil, A besar bisa menurunkan A besar A kecil atau B kecil B besar, dan B besar juga bisa menurunkan A kecil atau S besar B kecil. Nah, perintahnya sama, saya buatlah pohon penurunan dari himpunan produksi di atas untuk membangkitkan string dengan susunan ini BAA, BAA, B. Langsung aja kita jawab. Nah, seperti ini. S besar kan bisa menurunkan A besar, S besar bisa menurunkan A besar B besar. Nah, A besar bisa menurunkan A besar A kecil, dan A besar bisa menurunkan B kecil B besar, dan B besar juga bisa menurunkan A kecil. Nah, kan B besar juga bisa menurunkan S besar B kecil, dan S besar juga bisa menurunkan A besar dan B besar, dan B besar juga bisa menurunkan A kecil. Nah, A besar juga bisa menurunkan B kecil dan B besar, dan B besar juga bisa menurunkan A kecil. Jadi hasilnya kita lihat B A B A B. Nah, sama kan, B A B. Berarti sudah benar. Oke, langsung kita masuk ke latihan ketiga. Di sini kan ada latihan 3 parsing. Nah, soalnya itu S besar bisa menurunkan B besar A kecil atau A besar B kecil. A besar juga bisa menurunkan S besar A kecil atau A besar AB atau A kecil. B besar juga bisa menurunkan S besar B kecil atau B besar B kecil A kecil atau B. Nah, ini kan syaratnya sama. Kita harus memenuhi syarat di sini. BB A BB. Nah, kita langsung bikin pohon penurunannya.
S besar itu kan bisa menurunkan B kecil dan A besar. Nah, A besar juga bisa menurunkan A besar. Nah, A besar itu bisa menurunkan B kecil, A kecil, dan A besar. Nah, A besar juga bisa menurunkan S besar dan A kecil. Nah, S besar juga bisa menurunkan A kecil dan B besar. Dan B besar juga bisa menurunkan A kecil. Dan B besar juga bisa menurunkan B kecil dan B besar. Dan diturunkan lagi menjadi B kecil. Nah, syaratnya sudah sama. B, 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 A, 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 B, B. B, B, A, 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 B, B. Jadi syaratnya sudah sesuai. Nah, seperti itu. Pokoknya, kalau kita ingin menyusun yang terminal itu, hasil penurunannya dari kiri ke kanan ya, jangan sampai kebalik seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang ambiguitas. Nah, jadi di sini ambiguitas itu terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Jadi kita bisa membuat sebuah pohon penurunan lebih dari satu cara, yaitu 2 atau lebih. Nah, itu disebut dengan ambiguitas. Kalau misalkan cuman bisa menyelesaikan dengan satu cara untuk menyelesaikan atau membuat sebuah untaian dan tidak lebih dari 2 cara, itu tidak disebut dengan ambiguitas. Oke, langsung kita masuk ke latihan ambiguitas. Nah, di sini kan latihan satunya itu soalnya S besar bisa menurunkan A besar, B besar atau C besar. A besar juga bisa menurunkan A kecil, A besar, B kecil. Nah, ini ya, B besar juga bisa menurunkan ini, C besar juga bisa menurunkan ini, A kecil, C besar, D kecil, atau A kecil, D besar, D kecil. Dan D besar juga bisa menurunkan B kecil, D besar, C kecil, atau B kecil sama C ini. Nah, kita harus memenuhi syarat ini. Syaratnya itu A kecil, B kecil, C kecil, D. Nah, kita langsung bikin pohon penurunannya. Nah, S besar kan bisa menurunkan A besar, B kecil kan. Nah, A besar juga bisa menurunkan A kecil, A besar, B kecil. Dan A besar juga bisa menurunkan A kecil, B kecil. Nah, B besar kan bisa menurunkan C kecil, B besar, D kecil. Dan B besar juga bisa menurunkan C kecil dan D kecil. Kita hitung dari kiri ke kanan. Susunannya AA, BB, CC, DD. Sama kan? AA, BB, CC, DD. Jadi seperti itu. Oke, langsung ke yang kedua. Cara kedua, tadi kan cara pertama sama, hasilnya pasti sama. Nah, S besar kan bisa menurunkan C besar juga. C besar bisa menurunkan A kecil, C besar, D kecil. Nah, C besar juga bisa menurunkan A kecil, D besar, D kecil. Dan D besar juga bisa menurunkan B kecil dan C kecil. Dan menurunkan lagi, D besar juga bisa menurunkan B kecil dan C kecil. Kan hasilnya sama nih. AA, BB, CC, DD. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau ambiguitas itu bisa diselesaikan dengan lebih dari satu cara, bisa 2 atau 3 atau lebih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.